Hai semuanya, welcome back again to Talk with Agnes bersama gue Agnes Suleswijaya. Love relationship atau hubungan saat berpacaran, gue yakin banget seharusnya ini adalah menjadi masa yang paling indah dan juga menyenangkan jika dijalankan dengan orang yang tepat. Dan menurut saintifik nih, ternyata tubuh kita sendiri tuh punya hormon-hormon yang muncul pada saat kita merasakan kasmaran. Nah, inilah kenapa banyak banget orang yang rasanya tuh dibutakan cinta pada saat berpacaran. Nyonya Pap, kau selalu cantik seperti biasanya. Itu lucu. Tapi kembali lagi seperti yang gue bilang, pacaran itu menyenangkan jika dijalankan dengan orang yang tepat. Masalahnya nih, banyak banget orang berpikir bahwa hubungan yang dijalaninya itu adalah sebuah love relationship. Padahal sebaliknya, hubungan yang dijalaninya merupakan hal yang membunuh mereka secara perlahan, yaitu toxic relationship. Tapi sebelum kita bahas, jangan lupa dulu untuk support terus channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan juga klik ring notification bell-nya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari Talk with Agnes. Oke, toxic relationship atau hubungan yang gak sehat sebenarnya tuh sering banget terjadi di dalam sebuah hubungan. Nah, masalahnya nih, banyak banget sebenarnya gak sadar kalau mereka itu terjerat dalam hubungan yang tidak sehat. Nah, gue sendiri tuh pernah banget ngalamin cerita cinta yang awalnya tuh rasanya fine-fine aja, gak ada yang salah sama sekali. Tapi lama-kelamaan nih mulai kelihatan ada namanya toxic dalam hubungan kita. Nah, anehnya nih, kan seharusnya gue udah tahu ya kalau itu adalah hubungan yang gak sehat banget. Tapi masalahnya gue gak bisa mikir pada saat itu. Bahkan sampai teman-teman gue tuh udah capek banget buat bilang kalau hubungan yang kami jalani ini udah gak baik-baik aja. Tapi karena cinta dan kebodohan yang melebihi akal sehat dan logika gue kayak menutup sebelah mata tentang hubungan yang sebenarnya gak baik-baik aja. Nah, hal seperti ini nih yang sering menjadikan orang tuh terhimpit dalam situasi toxic relationship. Saya tumbuh besar melihat hubungan beracun yang berlangsung puluhan tahun antara dua orang. Tidak ada seorang pun yang bahagia dalam relasi ini. Tidak seorang pun pantas hidup seperti ini. Saya mau bicara tentang toxic relationship. Toxic relationship atau hubungan beracun adalah hubungan apapun antara orang-orang di mana mereka tidak saling dukung. Di dalamnya ada konflik di mana yang satu berusaha menghancurkan yang lain. Ada persaingan, rasa tidak hormat, dan kurangnya kekompakan. Memang, pasang surut dalam hubungan itu biasa. Namun konflik yang terlalu sering dan berulang hanya menggerus kebahagiaan dan menguras tenaga orang-orang dalam hubungan itu sendiri. Hubungan beracun bisa terjadi dalam hubungan romantis, antar sahabat, keluarga, atau rekan kerja. Kita dalam hubungan beracun ketika momen negatif lebih banyak daripada momen positif. Dalam konteks berpasangan, seseorang yang terjebak dalam hubungan beracun terus-menerus merasa tidak bahagia, penuh rasa sedih, marah, cemas, gugup, gak nyaman, dan pasrah, terutama di dekat pasangan. Orang dalam hubungan beracun, perkembangan dirinya cenderung mandek, harga dirinya hancur, dan putus hubungan dengan diri sendiri. Pelecehan atau kekerasan jelas jadi tanda hubungan itu beracun. Namun gejala hubungan beracun bisa lebih subtil dari itu. Namun punya efek merusak yang sama. Seseorang yang manipulatif dalam hubungan beracun biasanya berusaha membunuh karakter Anda dengan halus namun terus-menerus. Misal, memanggil dengan panggilan yang merendahkan Anda dengan maksud bergurau. Ia juga mengontrol berlebihan bagaimana Anda harus bersikap. Dalam konteks berpasangan, mengatur dengan siapa Anda boleh atau nggak boleh berteman, minta Anda laporan habis ngapain aja, sama siapa, ngomongin apa. Ia juga sengaja membuat teman dan keluarga Anda nggak nyaman ketika berkunjung. Ia merasa keberatan ketika Anda punya aktivitas sendiri di luar aktivitas bersama. Ia mengatur apa yang Anda boleh pakai atau tidak, boleh makan atau tidak. Intinya, membuat Anda merasa bersalah. Jika tidak dituruti, sang manipulator berperilaku pasif-agresif untuk membuat Anda merasa bersalah selama mungkin. Lama-lama, Anda jadi mempertanyakan diri sendiri dan mulai berpikir Anda yang gila. Seorang manipulator sangat sulit minta maaf meski tahu ia salah. Seseorang yang selalu negatif juga bisa jadi beracun karena ia menarik orang lain ke lubang negativitas yang sama. Jadinya mengurangi kualitas hidup orang lain juga. Hidup dalam hubungan beracun bak berjalan di atas cangkang telur. Rapuh. Anda takut sekali mengekspresikan yang Anda sejujurnya rasakan dan pikirkan. Dalam hubungan yang beracun, Anda tidak pernah bisa merasa cukup di hadapan pasangan.
karena harus jadi versi yang dia dambakan, sebagaimanapun bertolak belakang versi itu dengan diri Anda sebenarnya. Bagaimana seseorang bisa terjebak dalam hubungan yang beracun? Biasanya karena ia tumbuh mengamati orang tua atau anggota keluarga yang berperilaku dengan pola beracun kronis dalam hubungan mereka. Ketika dewasa, ia menganggap pola destruktif ini normal karena tidak punya referensi hubungan yang sehat itu seperti apa. Akhirnya waktu dewasa, ia bisa jadi beracun untuk orang lain. Atau ia menerima saja diperlakukan dengan sangat buruk. Wow, aku setuju banget sama apa yang dikatakan semuanya tuh. It is, betul banget. Betul banget. Nah, orang yang berada di situasi seperti ini biasa itu merasa bahwa apa yang dilakukan oleh pasangan mereka itu adalah untuk kebaikan mereka sendiri. Dan sejujurnya mindset seperti inilah yang membuat mereka itu jadi susah banget untuk keluar dari lingkaran hitam tersebut. And it's very manipulative karena bisa aja hari ini tuh mereka nyakitin perasaan kita banget dengan cara maki-maki kita, memukul, ataupun melakukan hal yang tak seharusnya dilakukan. Dan besoknya bisa aja datang dengan memelas maaf dan juga menangis supaya kita jadi ngerasa bersalah kalau kita nggak maafin mereka. Buat kamu, terima kasih 10 bulan sudah menemani saya. Nah, jadi kemarin tuh aku buka kesempatan buat teman-teman di Instagram supaya bisa share pengalaman mereka. Mungkin mereka juga punya cerita tentang toxic relationship. Aku nggak bakalan ceritain tentang pengalaman mereka di sini karena I know it's a privacy. Tapi menurut gue ada pola-pola yang sama dengan cerita mereka semua. Dan dari cerita-cerita tersebut, I assume kalau sebenarnya toxic relationship itu punya pola yang hampir sama. Kayak ada nih salah satu orang yang menceritakan tentang cerita toxic dia dengan mantannya. So, check this one out. Syifa, gue seorang pekerja swasta di sebuah media online di Jakarta. Awalnya tuh kan gue masih awam lah yang namanya punya sama hubungan itu kan. Nah terus jadi pas pertama kali gue pacaran, gue nggak sadar tuh kalau misalkan gue itu ada di hubungan yang manipulatif. Jadi pada saat itu karena gue masih awam, gue ngerasa kayak ya udah iya aja gitu sama mantan gue yang pertama itu. Mantan gue posesif sih pada saat itu gitu. Jadi gue dihalang-halangin sama teman-teman gue. Posesif. Kayak mencoba untuk mendoktrin gue sih, kayak apa ya, dia negative thinking sama lingkungan gue yang padahal dia sendiri itu tahu gitu lingkungan gue seperti apa, karena pada saat itu gue sama mantan gue kan sekampus dan satu angkatan juga. Jadi dia itu udah kayak ngelis beberapa nama gitu yang ada di lingkungan gue, misalkan ada 5 nama, terus habis itu dia sebutin dengan random kayak ini nggak baik nih buat lo, ini tuh kayak gini nih ke lo, hati-hati bla bla segala macem. Yang sebenarnya itu tuh apa ya, omongan dia itu sebenarnya nggak terbukti gitu loh. Jadi gue nggak ngerti sih dia itu terlalu ingin melindungi gue atau dia itu apa ya, kayak kurang percaya diri sama Kayaknya dirinya nggak sendiri, percaya diri sih sampai setakut itu sama orang-orang di sekitar gue gitu. Pernah juga sampai paling parah itu apa ya, menurut kan gue anak satu-satunya, terus habis itu gue tinggal jauh dari kedua orang tua gue. Dia juga sempat ngehalangin gue untuk ketemu sama keluarga gue. Yang kedua sebenarnya gue nggak nyangka sih akan ada di hubungan yang toksik lagi gitu, karena waktu kenal sama dia itu gue lebih lama dan pendekatannya pun lebih lama gitu. Dan terus gue juga udah sempet ceritain beberapa hal yang gak enak di hubungan gue yang sebelumnya itu. Nah tapi entah kenapa semakin lama tuh gue makin tahu lah cara dia untuk menanggapi masalah di hubungan kita itu ternyata nindakin sesuatu itu pakai emosi. Apa ya, orangnya agak temperamental dan ngelimpahin emosi dia itu ke tindakan fisik gitu. Jadi kalau misalkan dia apa marah sama gue, terus nggak suka sama sikap gue, dia itu ya udah dia
apa ya, kayak selalu main tangan sih. Gue suka ngobrol sama dia, misal nih dari obrolan-obrolan biasa, terus habis itu kayak misalkan dia nangkap sesuatu yang nggak bisa dia terima nih, terus pada saat itu kan gue di tempatnya dia. Nah, gue di tempatnya dia tuh kayak langsung yang bete sendiri, marah sendiri, terus habis itu sampai kena tindakan fisik sama dia ketika dia marah. Jadi gue pernah dijedotin kepalanya. Terus habis itu juga dong. dia pernah kayak nyengkram pipi gue, leher gue, dan ngebanting badan gue juga ke kasur, terus kepala gue ke tembok yang kayak gitu-gitulah. Dan ke tembok. yang paling parah itu menurut gue kayak yang udah berbekas sih, dia pernah Jahat banget sih itu. ngelukain tangan gue. Pokoknya emang banyak bekasnya sih. Kalau misalkan dia nyengkram pipi gue pun sebenarnya ada bekasnya. Terus tangan juga yang paling parah mungkin kepala yang ke tembok kali ya, kayak gitu, sampai yang kayak gini. Ketika dia ngelakuin itu ke gue, setelahnya tuh dia selalu nangis. Jadi dia udah marah-marah gitu, udah ngelimpahin emosinya dengan cara yang kayak gitu. Pada akhirnya dia yang selalu nangis sendiri gitu, dan Manipulatif gue banget nggak bisa ya. marah ke dia itu ketika dia kayak gitu. Gila. Kasian banget mbaknya, ya ampun. Next kita punya video ilustrasi tentang toxic relationship. Dan aku pengen banget kalian bisa ngelihat persamaan dari kedua video ini tuh apa. Check this one out. Aku sayang banget loh sama kamu. Aku juga. Kecil. Siapa Kelvin? Itu teman kantor aku nanya kerjaan. Aduh, tapi kan aku udah bilang laki-laki nggak boleh chat kamu. Bego ih. Oh iya juga ya. Aduh, bego. Ya udah, karena kamu udah ingkar janji dapat bonus 1 punch. Yeay, punch. Pilih pipi. Punch. Mata aja biar besok nggak usah pakai eyeshadow. Baiklah. Ya wajar lah gue kena punch. Buruan sayang banget sama gue soalnya. Jadi kalau ada cowok lain deket gue tuh dia bawanya protektif kayak induk macan. Emang dasar bego. Intan tuh apa ya? Samsak favorit gue. Soalnya nggak rusak. Intan tuh bego loh. Dia tuh gak bakal bisa lepas dari gue. Tapi dia selalu minta maaf kok abis punch gue. Kadang sampai nangis sujud. Walaupun besokannya tetap kena punch lagi sih. Tapi gue happy kok. Karena gue yang bego. Kamu ngapain makeup? Oh, aku mau pergi sama bestie aku. Kamu lebih pilih pergi sama mereka daripada di kosan aku. Tapi aku udah janji dari minggu lalu. Lu masa kecentilan deh pergi-pergi sama temen lu makeup lagi. Mau cari cowok lu. Lu tuh barang bekas yang udah gue pakai ratusan kali. Paham gak lu? Iya. Langsung pergi. Dia sayang kok sama gue. Gue bahagia kok sama dia. Lama-lama jadi gila sih. Kalau kalian bisa lihat dari kedua video tadi, kalian bisa lihat pattern yang sama. Dan menurut gua semuanya itu bermula dari yang namanya itu protektif. Protektifnya itu bukan protektif yang biasa, tapi protektif yang terlalu berlebihan. Dan ujung-ujungnya ke sifat abusive. Dan biasanya ini sangat susah banget untuk keluar dari lingkaran hitam tersebut. Karena mungkin terlalu sering mendapatkan ucapan-ucapan ataupun doktrin yang menjatuhkan, merendahkan, dan membuat value kita tuh menjadi rendah. Dan itu tuh membuat kita menjadi merasa kalau kita gak bisa hidup tanpa mereka. Mungkin ada dari kalian yang menonton video ini yang sedang merasakan yang namanya toxic relationship, atau mungkin kalian juga udah merasakan adanya gejala-gejala dari toxic relationship tersebut. I hope this video can help you guys, karena aku di sini bakal ngebantu kalian gimana sih caranya supaya bisa keluar dari lingkaran hitam hubungan seperti ini. Yang pertama ialah notice the red flag. Kalian harus sadar dan coba ingat-ingat hal-hal apa aja sih yang pernah dilakukan dia kepada kalian. Dan kalian dalam hubungan sering gak sih merasa sedih, takut, gak nyaman untuk mengutarakan pendapat kalian, ataupun takut untuk melakukan hal-hal yang biasa kalian lakukan? Kalau jawabannya enggak nyaman sama sekali, kita move on ke cara kedua, yaitu start to think. Sebenarnya apa sih yang buat kalian tuh bertahan selama ini? Kalau kamu pikir, mungkin dia bakalan belajar dari hubungan ini one day, atau mungkin dia pasti bakalan berubah, I'm sorry to say, it's a bullshit. Sorry kalau ini agak kasar, tapi menurut gua, kalian gak bakalan bisa dan gak akan pernah bisa untuk merubah siapapun, terutama dengan sifat abusive ini. Karena sifat abusive itu adalah seperti sifat yang udah mendarah daging, dan juga sifat yang udah
basicnya dia kayak gitu. Jadi kalaupun one day dia berubah, itu bukan dari kalian, itu dari dirinya sendiri. Itu harus dari dirinya sendiri. Atau mungkin selama itu kalian termakan oleh tangisan dia yang cuma bertahan selama I don't know, 5 menit, beberapa menit, ataupun mungkin kalian termakan oleh kata-kata yang manis diucapkan setelah melakukan hal-hal yang menyakitkan kalian. Wake up guys, this is not a love. Ini bukan cinta. Buka mata kalian dan sadari kalau cinta yang benar-benar itu adalah cinta yang saling support, saling membangun, dan gak menyakiti satu sama lain. Coba deh kalian mikir, ini beneran cinta gak sih? Yang ketiga, yaitu berani untuk speak up. Ya, berani untuk ngomong ke teman ataupun keluarga kalian tentang sikap abusive apa aja sih yang pernah dilakukan pasangan kepada kalian. Jangan pernah hadapi masalah ini sendirian, karena aku ngerti banget kalian pasti butuh yang namanya support ataupun bantuan dari orang lain untuk keluar dari lingkaran hitam ini. Kalau misalkan kalian takut untuk cerita ke keluarga kalian ataupun ke teman kalian bisa banget cerita ke psikolog. Karena menurut gue tuh udah nggak tabu banget ya buat kita datang ke psikolog. Bukan cuma orang yang nggak waras ataupun dianggap gila yang boleh datang ke psikolog. Kita semua tuh boleh banget datang ke psikolog karena kita mesti menjaga yang namanya mental health kita sendiri. Yang keempat, kalian harus berani untuk cut the relationship. Hubungan yang gak takut untuk ngomong dan hubungan yang saling menghormati satu sama lain. Jadi kalau kalian merasa kalian gak punya fondasi hubungan yang seperti itu, lebih baik putus dan juga move on. Lebih baik berhenti dan pergi daripada sakit terus menerus. Guys, listen to me. Kewarasan kalian tuh lebih penting daripada apapun. Sekian tips-tips yang bisa gue share ke kalian. Semoga dengan video ini kalian bisa membuka mata kalian tentang relationship apa sih sebenarnya yang baik untuk dijalani. Dan kalau kalian ngerasa mungkin kalian lagi menjalani hubungan yang seperti itu, please banget untuk segera sadar dan juga keluar dari lingkaran hubungan seperti itu. Karena come on guys, kalian pantas banget untuk mendapatkan sebuah hubungan yang bisa membahagiakan kalian, gak bikin kalian stres ataupun depresi, ataupun hal-hal apapun itu yang membuat kalian tuh sedih. Aku berdoa untuk siapapun yang nonton video ini supaya bisa mendapatkan jodoh yang tepat dan juga pasangan yang terbaik untuk masa depan kalian. Kalau suka video ini, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga klik ring notification bell-nya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari Talk with Agnes. So, I'll see you in the next video. Ciao!